Pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana contoh soal dari soal verbal. Yang kedua yaitu kategori penalaran logis. Ini adalah bentuk soal penalaran logis yang merupakan salah satu kategori dari soal verbal yang diujikan. Kita lihat contoh soal nomor 1. Eli menggunakan baju berwarna kuning pada hari Kamis. Hari ini hari Sabtu. Jadi kesimpulan yang benar dari pernyataan di atas adalah, jadi kita diberikan dua pernyataan atau lebih. Nanti kita diminta untuk menarik kesimpulan yang benar dari pernyataan yang diberikan. Pada contoh soal 1 kita ini diberikan bahwa Eli ini menggunakan baju berwarna kuning pada hari Kamis. Kemudian pernyataan kedua, hari ini adalah hari Sabtu. Kita lihat pilihannya. Eli menggunakan baju berwarna hijau untuk yang A. Nah, kita lihat pada pernyataan yang diberikan, ini tidak ada yang membahas tentang baju yang berwarna hijau. Yang pilihan ke B juga, Eli tidak menggunakan baju berwarna hijau. Sama seperti pilihan yang A tadi, bahwa di dalam pernyataan di atas yang diberikan, ini tidak ada yang membahas tentang warna hijau. Nah, di sini yang C, pilihannya Eli menggunakan baju berwarna kuning. Nah, katanya tadi di pernyataan awal dijelaskan bahwa Eli ini hanya mengenakan baju kuning pada hari Kamis, sedangkan hari ini adalah hari Sabtu. Artinya, Eli ini tidak menggunakan baju berwarna kuning. Jawabannya yang D ya. Nah, untuk pilihan yang E kita lihat ini berwarna merah, dan di sini juga kita tidak melihat bahwa ada pembahasan tentang baju berwarna merah. Seperti itu kira-kira bentuk soal kategori bentuk soal verbal kategori penalaran logis. Jadi kita diminta untuk membuat kesimpulan dari beberapa pernyataan yang diberikan. Selanjutnya kita lihat contoh soal kedua kita. Mahasiswa diizinkan mengambil mata kuliah skripsi jika telah mengambil mata kuliah praktek lapangan dan kukerta. Itu pernyataan pertamanya. Pernyataan keduanya, Deta belum mengambil mata kuliah kukerta. Pertanyaannya, kesimpulan yang benar dari pernyataan di atas adalah, jadi ada dua pernyataan, sama seperti sebelumnya, kita diminta untuk mengambil kesimpulan yang benar dari pernyataan yang diberikan. Kita lihat pilihan yang A, Deta sudah mengambil mata kuliah kukerta. Nah, ini jelas salah ya, karena di sini pada pernyataan kedua jelas-jelas dikatakan bahwa Deta belum mengambil mata kuliah kukerta. Pada pilihan yang kedua, Deta belum mengambil mata kuliah praktek lapangan dan kukerta. Nah, pada pernyataan yang diberikan, ini yang dijelaskan Deta ini yang belum diambilnya hanya mata kuliah kukerta. Tidak ada pernyataan tentang praktek lapangan, apakah sudah ataupun belum. Jadi, dengan adanya praktek lapangan di sini, maka jawaban ini menjadi salah, karena kita tidak bisa mengecek kebenaran dari pernyataan yang kedua ini. Karena kita tidak tahu bahwa apakah praktek lapangan ini, mata kuliah ini sudah diambil atau belum oleh si Deta ini. Pilihan yang C, Deta sudah mengambil mata kuliah praktek lapangan dan kukerta. Nah, ini jelas salah ya, karena salah satunya saja kukerta ini katanya belum diambil. Maka dengan adanya ini dipastikan pernyataan yang C ini juga salah.
Kemudian yang D, Deta tidak dapat mengambil mata kuliah skripsi. Nah, ini adalah jawaban yang benar ya. Karena tadi syarat mahasiswa untuk mengambil mata kuliah skripsi adalah harus telah mengambil mata kuliah praktek lapangan dan kukerta. Jadi, karena di sini kata-katanya, kata sambungnya adalah dan, artinya keduanya harus diambil. Jika salah satu mata kuliah ini tidak diambil atau belum diambil, maka mahasiswa tidak diizinkan untuk mengambil mata kuliah skripsi. Jawabannya adalah yang D. Nah, untuk yang E, Deta tidak dapat mengambil mata kuliah kukerta. Nah, ini juga salah ya, karena dari pernyataan yang diberikan tidak ada persyaratan khusus untuk mengambil mata kuliah kukerta. Ini adalah contoh soal nomor 2. Kita lihat selanjutnya. Contoh soal nomor 3 kita, pernyataan pertamanya, tidak ada anggota PMI yang ikut acara sosialisasi anti narkoba hari ini. Pernyataan pertamanya. Pernyataan keduanya adalah, sebagian mahasiswa program studi manajemen merupakan anggota PMI. Nah, jadi ada dua pernyataan seperti tadi ya. Kesimpulan yang benar dari pernyataan di atas adalah, kita lihat yang A, tidak ada mahasiswa program studi manajemen yang mengikuti acara sosialisasi anti narkoba hari ini. Pada soal nomor 3 ini hanya dijelaskan bahwa tidak ada anggota PMI yang ikut acara sosialisasi anti narkoba. Nah, yang menjadi anggota PMI itu hanya sebagian dari mahasiswa prodi manajemen. Jadi, tidak tepat kalau tidak ada mahasiswa program studi manajemen yang mengikuti acara sosialisasi anti narkoba hari ini. Jadi, bisa saja ada sebagian mahasiswa yang lainnya yang bukan merupakan anggota PMI yang mengikuti acara sosialisasi anti narkoba pada hari ini. Berarti jawaban nomor A ini, pilihan yang A ini salah ya. Selanjutnya pilihan yang B. Beberapa mahasiswa program studi manajemen mengikuti acara sosialisasi anti narkoba hari ini. Nah, pernyataan ini bisa saja benar, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa ini benar. Sehingga pilihan ini juga tidak dapat kita pilih, karena tidak ada pernyataan yang jelas bahwa sebagian mahasiswa yang bukan merupakan anggota PMI ini ikut sosialisasi. Tidak ada pernyataan yang memastikan hal demikian, sehingga pilihan B juga tidak dapat kita pilih atau bukanlah jawaban yang benar. C. Semua mahasiswa prodi manajemen mengikuti acara sosialisasi anti narkoba hari ini. Nah, di sini katanya semua mahasiswa prodi manajemen ikut dalam acara sosialisasi. Padahal kita tahu pada pernyataan kedua ini, sebagian mahasiswa prodi manajemen adalah anggota PMI, dan anggota PMI tidak ikut acara ini. Artinya pernyataan yang C ini juga salah. Nah, yang D, beberapa mahasiswa prodi manajemen tidak mengikuti acara sosialisasi anti narkoba hari ini. Nah, ini merupakan jawaban yang benar ya. Karena sebagian mahasiswa prodi manajemen tadi adalah anggota PMI dan seluruh anggota PMI tidak ada yang ikut acara sosialisasi. Artinya bisa dipastikan bahwa sebagian atau beberapa mahasiswa prodi manajemen tidak mengikuti acara sosialisasi anti narkoba hari ini. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan yang D. Nah, yang E, acara sosialisasi anti narkoba tidak jadi dilaksanakan hari ini. Nah, ini juga bukanlah jawaban yang benar. Selanjutnya kita lihat, ini contoh soal kita nomor 4.
Pernyataan pertama, tidak ada siswa pria yang menjadi bendahara kelas. Pernyataan kedua, beberapa siswa di kelas 10 adalah pria. Pertanyaannya sama. Kesimpulan yang benar dari pernyataan di atas adalah A. Beberapa bendahara kelas adalah seorang siswa. Ya, jelas ya. Jelas, tapi bukan ini yang diminta karena kesimpulan yang benar dari pernyataan di atas. Jadi dari dua pernyataan ini manakah kesimpulan yang benar gitu. Oke, untuk soal nomor 4 ini silakan dipahami maksudnya pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Selanjutnya pahami juga pilihan-pilihan yang ada dan silakan tuliskan jawaban yang kalian anggap benar di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.